Marcel artis yang lihat di vlognya Denny Cagur disunat, yang udah gede disunat, lihat udah gede disunat, umur berapa disunat? 23 tahun disunat, gimana rasanya? Tekbal. Lihat sepatu biru, celana coklat, baju pink, kemeja hijau, muka demek, mana ada matching-matchingnya lu? Marcel, Iya, lu tadi joget? Joget Bu Bos. Joget kenapa joget? Karena saya ingin celebrate kalau saya sekarang sudah menjadi orang kaya. Iya tahu lah, ada acara namanya sayang, namanya Sobat Miskin Sobat Q. Miskin. Jadi dia tuh dari miskin, sekarang udah kaya. Iya. Tapi kenapa? Kenapa lu dipercaya jadi host Oke Bos? Kenapa? Lu bisa ganti Vicky Prasetyo, kenapa? Vicky Prasetyo, Billy Saputra lewat Pak. Kenapa? Kalah sama saya. Kenapa? Kalah murah. Tapi Hebat. dengan peluh-peluh lo tadi tuh kelihatan Jadi- banget ya usahanya ya? Iya. Kalau ditanya, Marcel, kamu kenapa jadi host di Oke Iya. Bos? Kamu lebih hebat? Tidak. Kamu lebih keren? Tidak. Kamu lebih? Murah. Wah, hebat. Keren. Hidup murah. Kamu punya jargon. Saya murah, tapi bukan murahan. Iya. Jangan. Kalau dipanggil. Marcel. Saya murah tapi bukan murahan. Oke, kalau gitu kita akan panggilkan juga ini. Selain Abos dan Ibu Bos di sini, kita doain yang nonton banyak rezekinya. Seperti Amin. Marcel yang juga nanti menaikkan derajat keluarganya. Amin. Sudah menikah? Belum. Belum menikah? Emang udah ada jodohnya? Belum juga Bu Bos. Salah lu. Belum ada? Salah. Belum ada yang mau. Iya. Oke, belum ada yang mau. Nggak apa-apa, nanti kita carikan jodoh Marcel di sini. Tapi bintang tamu kita sayang, ini mereka baru saja rencananya insya Allah mau menikah di tahun 2021. Sayang, gimana ini kan baru nih? Iya. Coba dia yang panggilin ya. Coba sebagai host, ingat sebagai host yang murah tapi bukan. Murahan. Kita sambut. Kita sambut. Ini dia. Ivan Seventeen. Perkenalkan Ivan. Sehat. Ini adalah host murah tapi Tidak murahan. Ivan tuh waktu itu mau ke rumah tapi belum sempat. iya. Waktu itu ada tragedi di rumah jadi. Iya bener. Saya nanti nggak apa-apa kapan-kapan. Nanti kapan? Kita undang Ivan ke rumah kita tapi di acara Oke Bos kita akan ngobrol-ngobrol sama Ivan yang katanya tahun ini mau menikah. Let's go. Aduh. Tapi ganteng ya si Ivan ya. Bener. Lu kayaknya 2021 lagi bahagia. Bener kan kita Jatuh baru hati. baru pertama kali ketemu kan? Kalau sama Gigi sebenarnya enggak. Sombong lu. Tapi kita baru pertama kali ngobrol kali ya cuman hai Iya. gitu doang. Ya bener. Kamu genit kalau ada yang ganteng ya. Bu Bos. Giliran saya aja nggak digodain. Padahal saya kan murah tapi bukan murahan. Marcel, denger nggak statementnya? Apa Bu? Statementnya, genit kalau ada yang ganteng. Kalau Iya. nggak ada yang ganteng, Nggak genit. ya. Oke, lanjut lagi. tapi Ivan ini sayang memang suaranya bagus. Dia pasti kalau inget Seventeen pasti inget Ivan dan juga inget personel yang lain juga. Apalagi dengan tragedi waktu itu. Tapi kita jangan sedih-sedihan dulu. Iya. Nah Ivan ini terkenal banget di Seventeen. Dari kecil ternyata udah seneng banget musik loh. Oh iya. Jadi dari SD sih sebenarnya gue. Dari SD? Udah mulai suka musik, suka ngeband gitu. Jadi dulu tuh sering pas SD itu gue sering karaokean di rumah. Suka karaokean? Iya. Kok sama? Bahaya ini ya. Aku juga waktu SD suka karaokean jajan. Bodoh amat gue nanya. Jadi dari kecil suka nyanyi-nyanyi bro? Ya suka nyanyi gue. Jadi dari kecil memang. Makanya pas kelas 5 kelas 6 SD itu gue udah mulai manggung sebenarnya. Oh. Dari 6 SD udah manggung. Jadi bisa dibilang waktu SD kalau teman-temannya Ivan nangis dikasih permen, kalau Ivan nangis dikasih A minor. Tapi Ivan apapun itu juga salah satu manusia yang beruntung, manusia yang bermental kuat. Karena 2 tahun silam Ivan mendadak hilang dari media, dari dunia musik. Dan juga lama tak terdengar karena kita sangat paham waktu terjadi kejadian itu ada rasa trauma. Ivan tuh ada rasa trauma. Waktu itu gue pernah satu panggung acara, dia tuh habis gitu langsung pulang. Kadang Oh iya. ya waktu itu acara Tribute to Seventeen gue nge-host. Jadi dia kalau ditanya juga Masih ngeblank. masih suka ngeblank. Pas yang
gue kemarin kita ngobrol itu, habis turun dari panggung, itu gue kayak mau black out itu, Vi. Karena waktu itu memang gue belum terbiasa sama panggung, sama lampu gitu. Jadi kayak memang trauma ini sih, nyakitin sih. Gue baru tahu tuh ternyata trauma mental itu larinya bisa ke fisik, gue baru tahu itu. Tapi keren, alhamdulillah sekarang bisa Alhamdulillah. bangkit lagi, berkarya lagi, bisa senyum lagi. Ya, alhamdulillah. Kemarin juga filmnya Seventeen dokumentarinya juga udah ditayangkan, jadi kita bisa nonton. Tapi ada yang banyak bertanya-tanya nih, apakah Ivan akan suatu hari nanti mencari personil yang baru, bukan menggantikan, tapi untuk meneruskan perjuangan Seventeen. Ini bukan menggantikan ya? Betul. Oke. Sebenarnya pada awalnya gue berniat seperti itu, Vi. Jadi kayak gue tadinya pengen bentuk band, karena gue juga nggak pernah bermimpi untuk dilahirkan sebagai seorang solois ya. Perasaan gue kayak gue anak band gitu, gue penyanyi pun vokalis band gitu. Nah, jadi tadinya gue pengen bentuk, maksudnya gini, gue pengen nerusin Seventeen lagi as a band, tapi memang personilnya sendiri. Kayak kalau band luar tuh kayak dashboard konvensional. Oh iya. Jadi cuma satu personilnya. Cuma memang ada salah satu founder dari Seventeen, mantan gitarisnya Seventeen gitu, yang memang ternyata beliau nggak setuju buat Seventeen itu diteruskan lagi sebagai band. So kayak ya udah berarti sekarang gue solo karir aja. Tapi aku penasaran deh. Kan sekarang udah solo karir, tapi tetap pakai nama Ivan Seventeen. Kenapa? Kenapa nggak pakai nama asli lu Ivan apa? Ivan Kalau nama Rakitic. asli gue sih Rivian Fajarsyah. Oke. Tapi memang nama panggilan dari kecil Ivan. Nah, gue sempat diskusi sama si mantan gitaris ini. Maksudnya oke, kalau memang lo nggak mau meneruskan memakai nama Seventeen dipakai as a band gitu. At least let me use Seventeen sebagai nama terakhir gue gitu. Karena ini filosofinya gini sih, maksud gue. Gue tetap pengen pakai nama Seventeen karena Seventeen itu kan Ivan Seventeen gitu ya. Apapun yang gue hasilkan dari dulu sampai sekarang, maksudnya setelah musibah, itu kan alhamdulillahnya masih ada persentase buat keluarga korban. Sampai sekarang alhamdulillah. Nah cuma yang gue pengen gini, apa ya yang bisa, maksudnya gini, kalau buat yang hidup ya alhamdulillah lah, sama-sama kita saling berbagi rezeki. Cuman buat saudara-saudara gue nih yang udah nggak ada nih, apa yang bisa gue kasih? Kalau gue kasih duit kan udah nggak bisa. So dengan nama itu gue berharap mereka juga dapat pahalanya, mereka juga dapat berkahnya gitu. Jadi kalau setiap bulan alhamdulillah gue bisa ngasih ke anak-anaknya itu, gue nggak pernah bilang kayak ini dari Om Ivan, bukan, tapi dari bapak kalian. Kenangan-kenangan apa sih yang lu suka nggak bisa lupain itu kan kadang, apalagi ya kalau lagunya Seventeen itu kan selalu mengudara. Iya. Dimanapun, kapanpun, tiba-tiba lu di mobil, di Ada radio, lagunya. tiba-tiba ada. Ada Lu lagu. lagi jalan ke mall, tiba-tiba ada. Lu lagi ngeliat YouTube, kadang juga ada Seventeen. Ya. Itu gimana sih rasanya dan kenangan apa yang nggak bisa lu lupa sama sahabat-sahabat lu dan Seventeen? Sebenarnya semua tempat selalu mengingatkan sih, semua tempat selalu mengingatkan. Kayak misalnya tadi barusan masuk studio. Datang ke Trans 7. Itu kayak biasanya Bani duduk di sini nih gitu. Dan itu selalu gue obrolin, Jadi kemanapun tempat menurut gue selalu ada memori sama anak-anak dan itu menurut gue tak tergantikan sih. Wow. Jadi dimanapun, kapanpun, kita benar. Dimanapun, kapanpun, Ivan adalah Seventeen, Seventeen adalah Ivan. Ya. Itu yang gak akan pernah. Ada apa lagi abis ini? Bagaimana, Paus? Ada apa Gimana, lagi Bos? abis ini? Setelah ini Ada apa? akan ada pertanyaan. Apa? Apakah AA Ivan tahun ini akan beneran menikah atau tidak? Jangan bohong, kata siapa? Kata prompter. Mana? Tadi prompter. Oh iya, jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap. Siap, Bos. Pertanggungjawabkan omongan Anda tadi. Saya tidak berbicara dengan sembarangan, Bos. Tapi sebentar, belum dibuka acara. Balik lagi di Oke Bos, siap bos. Coba kamu yang ngomong. Balik lagi di Oke, Bos. Siap, Bos. Sayang, kamu kan Gak kalau ada yang misalnya, pantas Anda dibilang siap kalau bos. kamu tuh kan kalau misalnya nggak host tuh biasa jungkir balik. Iya. Kayaknya dia nggak bisa deh sayang jungkir balik. Nanti segmen 3. Kalau kangen, oke bos, siap bos. Kalau dia, oke bos, siapa loh? Oke, kalau gitu kita akan balikan. Ini dia, apakah calon istri dari Ivan benar-benar mau menikah di tahun ini? Ya. Citra Monica. Ada
Citra. Gila. Ya ampun, Cantik bajunya ya? matching banget. Cantik bajunya matching. Ini lihat adem banget. Nih lu jauh-jauh deh Marcel. Masa? Lu agak-agak. Saya udah swipe up, masih swab test. Oh beda dong. Udah aman swab test. Tapi ini bajunya emang sengaja samaan gini. Swipe. Cela tak. Aman. Kalau orang baru itu tuh gitu ya. Kok kamu kalau ngeliat aku nggak kayak gitu sih? Ih, Buka. Bukan sayang. Ntar juga lihat aja mereka 6 tahun juga kayak kita. Hai selamat datang Citra. Citra aku udah ketemu beberapa kali sayang beberapa acara. Ini kan Citra sama Ivan dulu tuh ternyata mereka tuh satu SMA di Pontianak. Dari SMA sebenarnya mereka udah saling kenal tapi dulu nggak pacaran mah dulu mah biasa aja. Lu pernah deket nggak tapi nggak? Waktu SMA. Enggak. Satu angkatan? Udah berpasangan. Karena gue dulu udah punya pacar, dia juga udah punya pacar. Tapi seangkatan nggak? Tikung dong, tikung dong. Abos, jangan begitu Oke. Abos. Bos. Seangkatan kah atau kakak adik kelas? Citra kakak kelas. Ah, Oh, Setahun, beda beda setahun. Oh Citra kakak kelasnya. Iya, beda setahun. Beda setahun. terus pindah ke Jakarta juga. Iya, Citra di Bandung. Oh, di Sekarang Sempat Iya, di Bandung. Terus kontak-kontakannya lewat mailing list gitu. Dulu kan ada mailing list alumni-alumni Ya, yang gitu-gitu, anak-anak Pontianak yang lagi merantau lah di Jakarta gitu. Tapi ada nih Aipan, ini bukan Ya. gosip ya. Mm-mm. Ada artis di Trans 7 juga namanya bagus banget. Oke, Jobnya di mana-mana. Oke. Belakangnya itu D, nama belakangnya. oke. Singkatannya RA. Wih. Tahu nggak bang? Dia punya istri cantik banget. Oh iya, Tapi jarang pulang ke rumah. oh gitu. Parah banget ya. Ih, parah banget deh. Nggak, RA maksudnya. Lu parah ya, lu inget ya. Lu masih magang dan lu dipilih di sini bukan karena skill, karena murah ya. Iya. Lu murah tapi Tidak murahan. oke. Tapi ini terakhir-terakhir kan Ivan istri meninggal. Iya. Kalau Citra gimana waktu itu bisa berkontak lagi sama Ivan tuh gimana sih ceritanya sih? Yang ngedeketin duluan siapa sih? Ivan atau Marcel? Kok Ivan gue kaget tuh. Sebenarnya sih gara-gara kejadian yang kemarin itu. Maksudnya karena Iya, musibah. karena musibah. Karena kenal, jadi aku ngucapin bela sungkawa. Bela sungkawa. Nah, Terus akhirnya dia inget kejadian aku juga pernah ngerasain sakit ditinggal juga. Jadi ya udah. jadi Citra ini lanjut gitu. pernah meninggal suaminya pada saat Citra sedang mengandung umur 3 bulan di depan rumahnya. Jadi Kecelakaan juga. kebetulan suaminya juga almarhum suaminya waktu itu temanku gitu. Jadi Oh gitu. waktu Citra ngucapin bela sungkawa tuh aku kayak Ci gimana sih ini ngilangin trauma gimana sih caranya gitu, kayak ini sakit banget nih. Terus kayak dia kasih masukan kayak ya kamu harus ikhlas, kamu tuh harus begini gitu. Jadi kayak jadi Sering ngobrol gitu ya. Dari situ berarti mereka ternyata cocok. Ya. Aku jadi penasaran. Jadi apakah sekarang Ivan itu bisa kuat, bisa bangkit lagi itu salah satunya karena ketemu dan ngobrol sama Citra? Iya sih, bisa dibilang gitu sih Gis. Iya. Maksudnya apa ya? Ya dari aku yang bisa dibilang kayak tidak punya have no reason to live gitu ya. Sampai sekarang yang Allah ngasih lagi salah satu alasan buat hidup gitu. Itu kan menyenangkan. Bener. Dan juga karena itu sayang mereka mau memantapkan hati mereka, insya Allah di tahun ini benar mau menikah. Alhamdulillah. Kapan sih? Iya. Ya tapi kapan sih tahun ini benar? Insya Allah mantap. Insya Ya Kapan? mudah-mudahan sih pertengahan tahun sih. Amin. Kita doain sama-sama. Nikahnya di mana? Di Jakarta, di Pontianak. Cuma memang belum sih. Belum Maksudnya nih. secara preparationnya belum sampai ke tempat sih. Kita masih baru cari tanggal. Mungkin either sekitar pertengahan atau akhir tahun gitu. Oh, Marcel mau menikah? saya mau menikah. Sama? Nantilah bayangan saya mungkin. Tapi saya ada pertanyaannya, Bos. Mau bertanya? Mau bertanya. Hebat. Saya Silakan. ada pertanyaan. Ini tanpa prompter nih saya tanya. Abang Ivan, mohon maaf nih. Waktu nikah nanti rencananya mau di gedung apa di pinggir jalan nanti? Soalnya di Priuk, apa nih? Ada yang nikahnya di pinggir jalan, pakai tenda tau nggak?
yang kalau kena hujan atapnya lonjong. Ada tuh. Biasanya kita kalau lagi makan keganggu Bu Bos. Ada yang bawa galah, misi Bang. Iya. Iya benar. Iya bisa. Disenget gitu. Ya. Itu tadi cerita cita-citanya Marcel. Iya, tapi mohon maaf Pak Bos. Bu Bos kayaknya nggak ngerti ya. Dia Nggak ngerti ya? Gue demi Allah ngerti. Dia nggak ngerti. Ngerti. Gini Ngerti nih. itu kan Emang yang tendanya kena air kan dia gini kan. Nih, bisa biar dia ngerti. nggak gitu kan. Wek gitu. Bu Bos gini deh pertanyaan saya, seumur hidup pernah nggak makan sarden bansos? Coba deh. Ya. Rasain perasaan kita Bu Bos. Coba, ini Bu Bos nih. Bu Bos mah orang kaya Bos. Dia terlalu. Tunggu. Sarden bansos sama sarden di supermarket kan sama Beda. aja. Ih beda, sarden bansos nggak ada kepalanya. Hebat. Wah, Ih beda, hancur. nggak tahu ya? Hancur. Nggak tahu. Hebat tahu ya? Tahu gue. Ya kalau dagingnya dibental dia tuh. Hancur banget nih. Astagfirullah. Lanjut ya. Aduh. Kacau. Ya kan Bos? Jadi kita doain sama-sama Ivan sama Citra di tahun ini mau menikah. Amin. Dan juga Tapi ngomong-ngomong kan sama-sama udah ada butut kan, Iya. satu-satu gitu. Ivan ada anak satu, Iya, Citra Citra ada juga satu. ada. Udah ketemu belum misalnya sama anak, sama keluarga gitu? Kalau Ivan udah. Kalau aku ketemu sama anaknya Citra udah namanya Riji. Kalau Laki-laki? Cewek. Cewek. Oh, Riz. Cewek. Citra anaknya umurnya 18 tahun. Umur berapa? 18 tahun. Citra berarti nikah muda waktu itu ya? Iya, nikah muda. 18 tahun? Oh my, udah ABG dong? Udah BG banget. Udah mau kuliah. Udah mau kuliah. Lu denger anaknya umur 18 tahun jangan mangap ya lu ya. Ya, siapa tahu kan Bos? Siapa tahu maksud lu apa? Ya. Udah jangan ngarep lah hidup. My future. Future wife. Manggil gue papa dong berarti. Masa lu Halo Daddy. Ya nggak cocok. Halo Dedi. Hah? Lu Aduh, mau sebel. jadi keluarga mereka jangan panggil Dedi. Jadi panggil apa? Bos? Tuan Nyonya. Nyonya. Bang udah pernah ketemu sama anaknya? Udah, Tapi kebetulan kalau Citra, kalau anakku kebetulan di pondok pesantren di Tafiz di Malang. Jadi Oh, Masya Allah. nggak boleh liburan Belum sempat lah ya, belum sempat ketemu. Belum sempat. Tapi banyak yang bilang komen-komen Citra itu dibilang mirip sama almarhum istrinya Ivan. Iya. Gimana nih pendapatnya Citra sendiri? Gimana? Kok pendapat aku sih? Iya. Iya banyak sih yang bilang kayak gitu tapi enggak sih, beda sih. Cuman mungkin tipikalnya, kecil-kecilnya kali ya. Iya. Jadi mirip. Terus mungkin karena sebelahan sama Ivan jadi Mirip dimiripin gitu. Tapi ya nggak tahu ya, maksudnya kan namanya perempuan mau gimana pun juga ceritanya kan kadang-kadang pasti ada rasanya gimana sih gitu. Maksudnya kan kadang-kadang kan yang namanya dibandingin ya mau apapun itu. Kayak juga Nagita nih gitu. maaf nih waktu itu, Raffi kok Nagita tuh kadang mirip Yuni Sara, suka banding-bandingin juga. Gitu Sel. Sampai ngomong Bos. Netizen. Mirip sama Laudia Cynthia Bella. Gitu. Saya bilang, enggak mirip saya bilang. Aduh, ada lagi aja nih bahan lambe turah nih. Jangan Tapi masa- suka ada kesebel atau nggak ini terlepas nggak ya kan apa-apa gitu. ya masa lalu tapi kan ini kita kan perempuan sama perempuan pasti kan mungkin ada rasanya gimana sih gitu. Enggak sih, aku kalau dibilang mirip nggak ada rasa gimana-gimana sih, biasa aja. Cuman kalau dibandingin mungkin misalkan cantikan Dilan, cantikan Citra misalkan kayak gitu. Itu yang aku agak nggak nyaman aja gitu. Iya, Karena iya. kan apa ya, maksudnya almarhum disebut-sebut lagi kan nggak enak ya. Iya benar. Kasihan. Kasihan Karena gitu. yang namanya wanita kan almarhumah Semuanya Dilan cantik lah. cantik, Iya. Citra cantik. Ini Citra buruk nih baru nih. Kayak buruk. Benar. Cantik itu relatif, semua perempuan pasti cantik dengan caranya sendiri-sendiri. Tapi semuanya di rumah nih pada baper ngelihat Citra sama Ivan. Iklan, pikir Iklan, balik. Sekarang lu baru, Berbalik, oke jungkir. jangan kemana-mana, set. Ya. Mana-mana. Tetap di. Tapi oke banget. Bagus. Kita kembali lagi di Oke Bos. Siap Bos. Sayang, lucu
lucu tahu mereka berdua Gimana? tuh. Dari tadi tuh iklan tuh ya, pegangan tangan gini gitu. Ya udahlah, kita kan udah pernah gitu. Gitu. Kita kan udah pernah sayang. Sekarang kan kita nanti ngurusin anak dulu. Terus berdua sukanya tau nggak apa? Naik sepeda berdua. Kalau kamu kan nggak bisa naik sepeda, minta roda 4. Gimana ada? Dia nggak bisa bro naik sepeda bro, malu-maluin. Tapi dulunya hobi naik sepeda, gue ngeliat Instagramnya Ivan naik sepeda. Iya naik sepeda. Menaikkan imun, membuat Gimana sih caranya biar naik sepeda bisa berdua romantis gitu? Gimana ya? Tuh, lihat tuh. Kita nggak pernah Oh iya. sepeda Oh berdua. iya. Tuh naik sepeda ya. Sally. Sally. Sepeda iya. lipat. Sally road bike. Yaudah. Wede. Emang siapa yang Kalau siapa yang diangkat gini sayang, tandanya apa? Sepedanya mahal nih, ringan. yang suka naik sepeda siapa dulu yang suka olahraga sepeda? Sebenarnya gue dulu. Cuma waktu itu dia kayak Aku nggak mau sih sebenarnya sepedaan kan. Aku nggak suka panas-panas gitu. Iya, iya, Jadi cewek aku lah. biasa nungguin dia di kafe gitu. Cuman akhirnya dia, ayo dong ikutan seru katanya. Dia beliin aku sepeda listrik awalnya karena dia takut aku capek. Jadi beliin sepeda listrik. Oh lucu Kak, lucu. Nah, itu awalnya. Tapi juga Ivan dan Citra juga karena mereka kompaknya di mabuk asmara sambil menggoes sepedanya sampai mereka ikutan komunitas terus juga liburan ke Pulau Belitung. Iya Ya. benar. Naik sepeda. Naik sepeda. Enggak sih. Tetap sepedanya dinaikin ke pesawat. kirain naik sepeda Tapi susah. bersepeda. Ada namanya Libong Island, bagus banget. Jadi salah satu pulau yang ada di emang Indonesia tuh indah banget sih. Indonesia tuh keren banget. Ada satu pulau namanya Libong Island. Itu pulaunya bagus banget. Jadi kita sepedaan di sana gitu. Jadi bagus banget. Bagus banget. Keren banget sayang tuh, Indonesia itu indah. Iya, aku mau dong diajarin naik sepeda. Keren banget, nanti kita ke Belitung juga naik sepeda sayang ya. Pokoknya jangan lupa naik sepeda tuh menaikkan imun dan lain-lain. Unhappy. Bisa. Kamu siapa? Bro, lu nggak tahu gua bro. Siapa lu? Gua kawannya Ivan bro, sobat karib, konco kental bro. Enggak, lu. Dia ngapain? Lu. Sayang, tunggu. Ini kan anak Iya. proyek rumah. Bukan. Kok dia bisa di sini? Bukan, game Mario Bros. Hei, kamu Kamu ada ngapain pengalaman apa kamu? Taruh hapus. Nah, Hei, saya nggak bisa standar. Ada di mana ya? Bro. bro. Lu ada cerita apa tentang sepeda, bro? Pan. What's up bro? Bro. Hai bro. Emang siapa ya? Nggak ada. Lu ada cerita apa, bro, tentang sepeda? Lu bawa sepeda, bro? Kalau mereka kan sampai ke Pulau Belitung. Kalau kamu udah sampai di mana? Aku sampai sini tadi ya. Tar dulu deh. Jadi saya ini temannya Ivan mas. Saya teman karib banget. Kita setiap hari ya bicycle terus ya. Ya, Bang. Bicycle pants. Bicycle pants. Kalau Bicycle pants. Bicycle. Kalau Nice. Ivan nih anak-anak bicycle, Citra bicycle, lu recycle. Tapi selain olahraga sepeda, apa aja sih yang kalian lakukan? Apalagi kan sekarang lagi pandemi gini kan. Iya. Ngapain aja gitu, nggak bisa. Enggak, kamu ngapain aja nanya-nanya ngapain? Ih, suka-suka diem. Jangan maksudnya mengisi ke sehari-harinya tuh ngapain aja. Ih. Nonton drakor ya? Makanya Ivan kayak didandanin kamu pasti kayak Aduh. Korea nih ya. Iya ya, suka nonton drakor. Sempet sih. Tapi kan gue awal mulanya gue Itu awal-awal. menolak ya. Karena masa anak band nonton Lah tunggu, mohon maaf nih. Jadi yang suka nonton drakor siapa nih? Akhirnya. akhirnya Kok kita sama? Ivan yang tadinya gengsi, anak band kenapa harus nonton drakor? Ternyata dia sekarang nonton drakor, men. Iya. Iya. Sukanya nonton yang mana? Terakhir nonton apa? Crash Landing on Oh, You. Chloe. Ya Allah, Klo. Tapi menurut lu, cocoknya mereka yang paling bucin siapa di antara kalian berdua? I don't know. Kayaknya kita berdua. Kamu, Ci. Paling cemburu. Paling cemburu siapa paling cemburu? Iya. Ivan cemburu ya? Enggak, gimana ya? Tapi gue lihat lu gak ada cemburu-cemburunya sama Marcel dari tadi. Tergantung. Tergantung. Masa cemburu Ivan? Enggak sih. Masa cemburu sama Amuba? Siapa yang lebih? Menurut Citra, Ivan sebucin apa?
Ivan, menurut Ivan, Citra sebutin apa? Aduh gimana ya? Sebenarnya bukan bucin sih. Kalau gue pengen ngejelasin jadi kita sempat bahas ya. Maksudnya kita berdua tuh sekarang lagi berpegangan tangan erat banget. Waduh. Kayak di beratnya kayak di lembah. Nggak, tapi ini beneran. Gue pernah ngobrol sama Citra jadi kayak kita di atas lembah gitu. Kita tahu kita bertemu dalam keadaan yang tidak baik-baik. Keadaan yang sama-sama tidak baik. Nah kita tuh saling pegangan tangan erat banget karena apa? Karena kita berdua tuh takut jatuh ke lubang yang sama gitu. Jadi kayak sekarang kita lagi kayak saling berpegangan tangan gitu. Saling menguatkan. Ya, saling. Tapi gimana sih waktu itu pas menyatakan cintanya? Gimana? Yang nyatain siapa? Gimana? Mereka ulang lah, kayak ada kata-katanya yang bikin baper. Waktu itu sih aku udah pernah denger, tapi Iya. sebenarnya itu bikin baper semua yang nonton loh. Nih coba ya, coba nih dengar menurut kamu baper gak? nih? Coba. Jadi karena kita true on proses, kita nggak pernah kayak gue suka sama lo, gue mau nggak jadi pacar gue, bukan gitu. Tapi kayak pada saat kita kayak getting closer, kayak saling dekat terus kayak aku harus kayaknya aku harus ngomong sama kamu gitu. Jadi aku bilang gini, kita ketemu dalam keadaan yang sama-sama tidak baik gitu. Tapi kamu kayak berhasil, hatiku yang udah jadi serpian tuh bisa kamu kumpulin. Nah, kamu tahu kalau setengah hatiku itu udah hilang pada saat Dilan pergi. Kalau kamu mau menerima sisa hatiku yang cuma tinggal setengah, akan aku kasih semuanya. Bahkan gak akan kusisakan buat diriku sendiri. Gimana? Itu lihat tuh Citra tuh udah berkaca-kaca lagi loh. Dia omongin gitu berkaca-kaca terus gitu gak sih? Tapi memang waktu aku ngomong gitu dia juga nangis gitu. Maksudnya, aduh, gue pengen coba jujur sih ya. Maksudnya ya gue punya masa lalu gitu dan Citra bisa menghargai itu. Jadi kayak gue ngerasa kayak ya hatiku cuma tinggal setengah gitu tapi Bisa nerima. Ivan itu pakai modal, dia bilang hatiku, ini setengah hatiku. Wanita mau coba Marcel, setengah honorku belum tentu. Belum setengah honor aku kasih. Setengah honor aku setor buat kamu. Tunggu, belum selesai. Belum selesai, abis itu waktu itu Citra ngomong apa? Gitu pengen tahu. Ya. Apa? ngomong lah. Ya, aku waktu Ivan bilang kayak gitu aku terima aja. Adalah kalau begitu, karena kita baper, biar saya mau bermesraan sama istri saya. Ivan bermesraan dengan kekasihnya, lu bermesraan sama pemirsa. Sampai ketemu lagi. bukan sampai kita jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap Bos. Lu mau kemana? Oke, kembali lagi di Oke Bos. Siap Bos. Ini adalah permainan yang sangat seru. Ivan dan Citra nanti ambil pertanyaan di sini. Oke. Gantian, misalnya Siap. Ivan baca, pas setelah baca itu tinggal pilih mau jawab atau minum. ini adalah air apa? Air ketuban. Ini adalah air terjun, Pak. Ini adalah air lemon. Air lemon. Oke. Siapa duluan yang mau ambil? Kau ngeri ya? Ladies first. Langsung bisa dijawab pertanyaannya. Jawab, dibacain dulu. Dibacain. Hal paling jorok yang pernah kamu lakukan. Mau Oke. dijawab Ivan. atau mau minum? Ayo, A. Minum. Hah? Minum. Minum. Nggak sanggup gue jawabnya. Dengar nggak dia bilang? Minum, berarti banget, jorok banget. Dia nggak mau. Nggak usah. Ini parah. Berarti jorok banget ya? Ya udah, Minum oke. aja. Oke. Dia lebih memilih minum. Siap, Ivan. Boleh dihabisin, boleh enggak, tapi ya yang penting aman aja. Bagaimana? Wih, Masih ada 4 loh. Masih ada 4 loh. mantap. Lanjut. Oke, aku ya. Pernah nggak kamu bohong sama aku? Soal apa? Minum nih. Ayo, kan. Nggak pernah bohong. Benar? Benar. Percaya nggak? Percaya. Oi. Kapan kamu pernah bohong sama aku? Minum, Bu Bos. Sering. Kamu? Sering. Ya Allah, aku baru tahu. Tadi kira kamu doang gitu ngomongin aku. Aku pikir aku aja.
Oh. Aku aja. Lanjut silakan. Ivan. Sorry, Citra. Ayo Kak Cid. Apa satu hal yang ingin kamu rubah dari aku? Kesempatan ini, ngomong dong. Oh, iya. Sabar Bos. Oke. Aduh, gue gak pengen rubah apapun. Ih, so sweet banget. Enggak serius. Gak ada yang mau lu rubah. Enggak. Sama sekali. Enggak. Kalau dari aku- Misalnya perilakunya, apakah sifatnya, kebiasaannya. Enggak. Nggak ada? Enggak ada. Gak ada. Enggak ada. Percaya nggak? Percaya. Enggak. Lanjut. Oke. Couple goals nih. Couple goals. Couple goals. Gantian lah. Oh iya. Aku dong. Oke. Saat apa kamu merasa bosan sama aku? Nah, ayo Kak Cid. Dreng. Jawab. Bosan. Ayo. Kapan kamu merasa bosan sama aku? Jawab apa minum? Main game. Oh, main game. Jadi kalau dia lagi main game, kamu dianggurin. Nah kalau Bu Bos kapan merasa bosan dengan A Bos? Kapan kau merasa bosan sama aku? Jawab. Sudah lupa tuh. Sudah lupa A Bos. Berarti A Bos Sering bosan dong. bosan. Lanjut. Kamu berarti? Aku. Iya. Baru sekali nih yang kena minum. Apa tuh? Aduh. Kasih tahu nama seseorang yang kamu deketin sebelum aku. Ada nggak? Tahu. Ada nggak? Ada nggak? Wanita Ada nggak? yang kamu deketin sebelum Ada aku. nggak ya? Aduh ini Nggak mau mungkin. berantem. Hai guys, nggak mungkin jawabnya nggak ada kan? Bu Bos pengalaman. Biasa, kalau laki-laki kan bisa hai, di forward ketiga nama. Tunggu. Gue pengen sebut tapi Gak, dia nanti juga jadi pengen berantem. tahu. Kamu pernah cerita nggak dekat sama siapa sebelum sama kamu? Jangan sebut aku. Kandung, reveal. Gue minum aja deh. Kalau aku sebut nanti gempar ya. Oh, jangan deh. Wow. Siapa dia? Oh my god. Minum aja. Udah minum aja. Minum aja ya. Minum aja. Kalau habis iklan boleh kali disebut ya? Kepo Bu Bos. Oh my god. Segalon Gempar. bukan apa-apa kalau ini. Pak kata Ivan. Iya. Ayo. Takut dia tidak berani jawab. Siap-siap kalau nggak beser, moncor. Kayaknya ya deh. Oke, berarti lanjut. 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 Jod. Oke. Siapa keluarga kamu yang paling nggak suka sama aku? Wah, ini berat, Aduh, berat. 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 Harus jawab. kalau nggak minum. Keluarga kamu, jangan sebut dia. Itu bahan aku. Nggak ada. Kebetulan nggak ada sih, soalnya dia baik banget. Jadi Dia family man banget. Kasihan Raffinya. Gigi gemes. kan dia bukan aku. Jadi Ivan baik banget, keluarga semua sayang. Mei. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, Wah, main aman. boleh diacak, mau yang Boleh mana? diacak, boleh diacak. Citra, mau yang paling atas. Oh, iya. Langsung. Oh ya. Kapan terakhir kali kamu menangis? Karena Kapan terakhir kali kamu menangis? Waduh. sering Kapan dia ya? sering nangis. Hah, dia sering nangis? Enggak lah. Gila lu sering nangis, sama lu. Sangka ya. Enggak. Kapan terakhir nangis? Terakhir pas sama acaranya Raffi. Oh, yang sebelum itu. iya. Aku nyanyi. Cuma memang waktu itu keadaannya aku jadi keikat kayak seolah-olah anak-anak Seventeen tuh lagi nonton aku. That's why kayak jadi kayak ke bawah gitu. Ya mudah-mudahan air mata itu dengan kehadiran Citra
bisa terhapuskan air mata sedih dengan air mata kebahagiaan. Kita doain terus Ivan dan Citra juga bisa bahagia di awal tahun, di akhir tahun ini atau di pertengahan tahun ini. Secepatnya lah. Secepatnya kita aminkan mereka menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan juga Marcel, Siap. Vicky Prasetyo biasanya menggunakan kata-kata. Oh iya. Kamu apakah punya kata-kata? Bisa nggak lo? Kata-kata terakhir. Apa? Terima kasih untuk para penonton Oke Bos yang sudah menonton. Mohon doakan agar saya reguler di Oke Bos. Itu kata-katanya? Ya. Gak penting. Kalau begitu kita dengerin, ini juga ada persembahan dari Ivan. Ini lagu terbaru, Pan? Lagu baru. Judulnya apa, Pan? Janji hati. Janji hati. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Siap, Bos.